ما خاب سيدي من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini untuk memperingati musibah Abi Abdullah Husain. Dan tidak perlu khawatir, tidak perlu pesimis, karena memang kita berangkat di Irak waktu itu, seluruh orang membuat majelis-majelis macam ini di setiap rumah-rumah. Jadi sesederhana apapun majelis kita, jangan pernah membuat kita pesimis. Karena seperti dalam riwayat dikatakan bahwasanya Az-Zahra hadir dalam majelis setiap yang mengingat anaknya Al-Husain. Maka kita yakini Az-Zahra datang melihat wajah-wajah kita, mengusap kepala-kepala kita. Ya Zahra, kami di sini memperingati Husainmu ya Zahra. Maka syafaatilah kami ya Al-Batul, ya Abu Abdullah bin Husain. Saudara-saudara sekalian, Al-Fakir minta untuk beberapa waktu kalau ada kesempatan untuk berdiri, untuk berbicara di sini, maka harus ada tema-tema tertentu supaya pembelajaran kita menjadi bersambung. Tema yang akan kita bahas di Muharram kali ini adalah tentang kata-kata Sayyidah Zainab yang kita semua sudah mengenalinya, yang mana Sayyidah Zainab berkata, "Ma ra'aitu illa jamila." Kata-kata ini diucapkan oleh Sayyidah Zainab di istana Ubaidillah bin Ziyad al-Alaih. Ketika Ubaidillah bin Ziyad bertanya kepada Sayyidah Zainab, "Apa yang kau lihat atas perbuatan Allah kepada abangmu Al-Husain?" Kata Sayyidah Zainab, "Ma ra'aitu illa jamila." Tidak ada yang aku lihat kecuali semuanya indah. Di sini Sayyidah Zainab ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam hidup ada yang namanya ujian-ujian hidup. Cuma cara kita untuk memanajemennya bagaimana. Ada orang ujiannya ini macam-macam di dunia ini. Ada orang yang diuji dengan putranya, tidak akur. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan contoh yang paling ekstrim? Nabi Adam alaihissalam, kedua putranya bukan cuma tidak akur, bunuh-bunuhan. Habil dibunuh oleh Qabil. Ada yang merasa diuji anaknya tidak nurut, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan contoh yang paling mulia, yaitu Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ketika Kan'an putranya tidak mau diajak bersama dalam kapalnya Nabi Nuh. Ada yang merasa diuji dengan putranya, dia harus mengorbankan putranya. Dia ada orang-orang yang diuji dengan anaknya harus meninggal atau kuburan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh yang paling ekstrim. Nabi Ibrahim setelah lama menunggu putranya sudah bisa membantu beliau, tapi disuruh Allah menyembelih. Nah, ada juga yang diuji oleh orang tuanya, merasa orang tuanya begini, orang tuanya begitu. Bukankah Allah telah memberikan contoh yang lebih mulia, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu kurang broken home apa? Dia baru bersama ayahnya sebentar, ditinggal di tempat yang antah berantah, tidak ada tumbuhan sama sekali. Kemudian sudah dewasa, sudah remaja, datang ayahnya keesokan harinya nyuruh, "Nak, besok kau tak sembelih ya." Dan Nabi Ismail menjawab, "If'al ma tu'mar," lakukan apa yang diperintahkan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah telah memberikan ujian-ujian pada kehidupan kita, dan Allah telah memberikan contoh-contohnya.
Tapi subhanallah, kenapa Nabi Muhammad dan keluarganya diberikan ujian yang seakan-akan lebih berat? Kalau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'udhiyan nabi mithla ma'udhit. Tidak ada nabi yang disakiti seperti aku disakiti. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan api Namrud, tapi Allah jadikan api itu bardan wa salama. Akan tetapi keluarga Rasulullah kemahnya dibakar habis tak tersisa. Nabi Yakub diuji sama Allah, kehilangan Yusufnya, tapi Allah kembalikan Yusufnya. Allah kembalikan dia bersama Yusufnya. Tapi bagaimana dengan keluarga Al-Husain? Bagaimana dengan Ummul Banin yang ditinggal seluruh 4 putranya, tidak ada yang kembali dari api-api Husain? Kenapa ujian lebih lain? Karena mereka adalah orang-orang mulia, orang-orang utama. Ma ra'aitu illa jamila. Ibunda Nabi Musa, ketika kehilangan Nabi Musa, Allah kembalikan, inna narudduhu ilaiki. Kami yang mengembalikan Musa kepadamu. Akan tetapi Al-Husain tak kembali kepada putrinya Fatimah, Arilah. Al-Husain tak kembali. Seakan-akan musibah Ahlul Bait begitu berat. Maka dari itu pembahasan kita tentang ma ra'aitu illa jamila. Artinya apa? Ujian hidup, setiap kita pasti punya ujian hidup bermacam-macam. Ada yang diuji begini, ada yang diuji begitu. Gak perlu kita membanding-bandingkan. Oh, kamu lebih enak ujiannya diuji begitu daripada saya. Nah, kebanyakan orang begini. Gak bisa kita banding-bandingkan ujian, karena setiap orang punya porsinya masing-masing dalam ujian hidup. Dan setiap orang pasti punya ujian. Aneh rasanya kalau orang hidup tanpa ujian. Kalau orang hidup lempeng-lempeng saja, maka dia tidak ada naik turunnya dalam kehidupan. Kenapa kita diuji sama Allah? Kadang naik, kadang di atas, kadang di bawah. Karena Allah ingin menguatkan diri kita. Sayyidah Zainab, kalau kita pikir ujiannya bagaimana? Ujian Sayyidah Zainab, Ummul Masaib, ibunya para musibah, begitu besar ujian Sayyidah Zainab. Melihat abangnya disembelih, melihat adiknya Abu Fadl Abbas terpotong kedua tangan, melihat keponakan-keponakannya tercincang-cincang, melihat Ruqayyahnya dipukuli, melihat segala macam, ditawan, dipertontonkan, wanita dipertontonkan. Tapi dengan itu semua saya berkata, ma ra'aitu illa jamila. Aku tidak melihat kecuali keindahan. Artinya Sayyidah Zainab ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam ujian hidup jangan mudah menyerah. Dalam ujian hidup jangan mudah putus asa. Karena jika dilihat dari pandangan yang lebih luas, semua itu dari Allah. Semua itu yang memberi ujian adalah Allah yang Maha Bijak. Allah ingin menaikkan derajat kita. Maka dari itu, jika kita mendapat ujian, ingat Sayyidah Zainab, ma ra'aitu illa jamila. Ujian kita seberat apapun, maka lebih berat ujian Sayyidah Zainab. Sehingga ujian-ujian hidup kita menjadi ringan rasanya, menjadi mudah rasanya kita jalani. Karena itu para pejuang di Karbala, kenapa orang-orang di Jumhuriyah Iran, orang-orang ini pada berjuang dan tidak takut mati? Kenapa? Ketika Donald Trump mengancam untuk membom jembatan, mereka rakyat Iran malah berdiri di jembatan itu. Ketika diancam untuk dibom situs nuklirnya, mereka malah mengorbankan diri untuk siap berdiri di situs nuklir tersebut. Kenapa bisa terjadi semacam ini? Kenapa ada rakyat-rakyat yang memberani semacam ini? Karena majlis-majlis Al-Husain semacam ini. Majlis-majlis Al-Husain ini membangkitkan semangat, membangkitkan gairah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li qabri waladi Al-Husain hararatan fi qulubil mu'minin la tabrud abada. Sungguhnya dalam terbunuhnya putra Al-Husain ada panas, ada bara api di dada-dada orang mukmin yang gak bakal padam selamanya. Karena itu majelis-majelis Al-Husain sekecil apapun tetap harus kita jalankan, harus kita canangkan. Karena dengan majelis-majelis macam ini orang dalam hidup bisa jadi
lebih mudah menghadapi ujian hidup. Orang dalam hidup bisa melihat semakin banyak pandangan-pandangan hidup. Saudara-saudara sekalian, dalam